Halo semua, perkenalkan nama saya Luhnyuman Putri Ayu Indra Dewi. Saya mahasiswi program studi Diploma 3 jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. Pada video ini saya akan membawakan materi karakter bidan yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam praktik kebidanan. Adapun materi karakter bidan yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam praktik kebidanan terdapat dalam topik etika dan kode etik pelayanan kebidanan dalam mata kuliah etiko-legal. Selanjutnya, hal-hal yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, definisi dari karakter, profesionalisme, bidan dan kebidanan. Yang kedua, unsur pelayanan profesional. Yang ketiga, kriteria perilaku profesional bidan. Yang keempat, hal-hal yang perlu ditingkatkan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Dan yang terakhir, karakter yang harus dimiliki seorang bidan. Baik, yang pertama yaitu definisi dari karakter. Karakter merupakan unsur pokok dalam diri manusia yang membentuk watak sifat seseorang sehingga membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya dan nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda. Selanjutnya, definisi profesionalisme ialah sifat-sifat seperti kemampuan, kemahiran, dan cara pelaksanaan sesuatu sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Selanjutnya, definisi dari bidan. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. Sedangkan definisi dari kebidanan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, unsur-unsur pelayanan profesional. Adapun unsur-unsur pelayanan profesional ialah yang pertama, pelayanan yang berlandaskan sikap dan kemampuan profesional. Yang kedua, ditujukan untuk kepentingan yang menerima. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan serasi dengan pandangan dan keyakinan profesi. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan bagi anggota profesi. Selanjutnya ialah kriteria perilaku profesional bidan. Adapun beberapa kriteria perilaku profesional bidan diantaranya bertindak sesuai dengan keahliannya dan didukung oleh pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan, bermoral tinggi, berlaku jujur baik kepada orang lain maupun dirinya sendiri, tidak melakukan tindakan coba-coba, tidak memberikan janji yang berlebihan, tidak melakukan tindakan yang semata-mata didorong oleh pertimbangan komersial, memegang teguh etika profesi, mengenali batas-batas kemampuan, dan menyadari ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, hal-hal yang perlu ditingkatkan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Itu, loyalitas staf atau kolega adalah memegang teguh komitmen terutama kepada pasien. Berikutnya, prioritas utama terhadap pasien dan keluarganya. Bidan peduli terhadap otonomi pasien. Dan bidan harus memberikan informasi yang akurat, menghormati dan mendukung hak pasien dalam mengambil keputusan. Berikutnya adalah karakter yang harus dimiliki oleh seorang bidan. Adapun karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang bidan diantaranya, yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Karena bidan memiliki pekerjaan yang sangat dinamis, maka bidan harus sehat fisik dan mental. Karena dalam kondisi seletih apapun, bidan dituntut untuk tetap menstabilkan emosi. Bidan juga harus cekatan dan energi dalam melakukan tugasnya. Yang kedua, berpenampilan menarik. Berpakaian bersih, rapi, sopan, sederhana, dan menunjukkan tutur kata yang sopan dan lembut. Yang ketiga, kejujuran.
Bidan tidak boleh menakut-nakuti atau mengatakan bohong terhadap diagnosa pasien, atau mengatakan tidak apa-apa dengan kondisi pasien hanya untuk menyenangkan hati pasien. Bidan harus mengatakan apa yang terjadi dengan sejujurnya, dengan bahasa yang baik agar pasien tidak sakit hati dan putus asa. Yang keempat, cerdas. Seorang bidan harus pandai menyikapi suatu masalah yang berkembang di masyarakat. Bidan juga harus pandai bersosialisasi dengan pasien agar bisa mengambil hati pasien. Bidan juga harus inovatif terhadap kondisi yang mendesak. Yang kelima, peduli. Dalam memberikan pelayanan kepada pasien, bidan tidak hanya memikirkan money oriented, tapi bagaimana menolong pasien bisa selamat dan bisa merasakan apa yang dirasakan pasien. Dan yang terakhir ialah tangguh. Bidan adalah garda terdepan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Untuk mensukseskan kesehatan ibu dan anak memang tidak mudah. Tantangan di masyarakat semakin terlihat jika masyarakat tidak kooperatif terhadap program kesehatan yang ada. Tapi di sini, bagaimana seorang bidan bisa memberikan pengertian dan mengubah kebiasaan buruk masyarakat, sehingga wilayah binaan bisa tercipta kesejahteraan ibu dan bayi. Baik, demikian pemaparan materi karakter bidan yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam praktik kebidanan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.